Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara salehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, nah kita akan melanjutkan materi hari ini yaitu tentang penaksiran pecahan. Jadi berkaitan dengan pembulatan pecahan ya di materi sebelumnya. Jadi harus sudah paham dulu tentang pembulatan pecahan. Oke, penaksiran pecahan. Menaksir. Jadi penaksiran itu berasal dari kata menaksir. Menaksir berarti memperkirakan. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. A. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Caranya dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan kesatuan terdekat. Setelah itu baru ditambahkan, dikurangi, dikali, atau dibagi. Contoh. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. 31/8 ditambah 75/6. Nah, ingat kalau sama dengannya melengkung seperti ini, itu berarti tandanya harus dibulatkan terlebih dahulu ya. 31/8. Pembulatannya menjadi, masih ingat di pembulatan pecahan campuran? Ya. 3 ditambah 1/8. Nah, karena 1/8 itu mendekati 0, maka 3 ditambah 0 hasilnya 3. Kemudian 75/6. 7 ditambah 5/6. Nah, 5/6 ini mendekati 1. Berarti 7 ditambah 1 sama dengan 8. Baru ditambah 3 1/8 ditambah 7 5/6. Berarti 3 ditambah 8 hasilnya 11. Oke, selanjutnya. Contoh selanjutnya. Contoh. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. 5/4/9 dikurang 2/3/4. Nah, sama dengannya masih sama. Berarti dibulatkan terlebih dahulu. 5/4/9 menjadi 5 ditambah 0 hasilnya 5. Kemudian 2/3/4 sama dengan 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi 5/4/9 dikurang 2/3/4 sama dengan 5 dikurang 3 hasilnya 2. 4/10/12 dikali 2 1/7. 4/10/12 itu menjadi 4 ditambah 1 hasilnya 5. Kemudian 2 1/7 itu sama dengan 2 ditambah 0 hasilnya 2. Setelah itu baru dikalikan. 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi hasilnya bukan pecahan campuran lagi ya, tapi hasilnya menjadi bilangan bulat. Oke, selanjutnya. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Nah, ini untuk yang pembagian. 9 dibagi 3 1/3. Nah, 9-nya ini bilangan bulat. Apakah harus kita bulatkan lagi? Nah, tidak ya. Jadi 9-nya tetap yang dibulatkan hanya yang pecahan campuran. 3 1/3. Menjadi 3 ditambah 0 hasilnya 3. Jadi 9 dibagi 2 3/4 itu sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ya seperti itu ya. Yang B, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Caranya dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan kesatuan terdekat atau puluhan terdekat ke persepuluhan terdekat. Oke, contoh, taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. 3,8 ditambah 1,2. 3,8 persepuluhannya 8. Dibulatkan ke atas menjadi 4. Kemudian 1,2 persepuluhannya 2. Dibulatkan ke bawah menjadi 1 ya. 3,8 ditambah 1,2 itu sama dengan 9 ditambah 1 hasilnya 10. Ingat kalau kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5 berarti pembulatannya ke bawah. Dan kalau lebih besar dari 5 berarti pembulatannya ke atas. Lebih besar atau sama dengan 5 ya, pembulatannya ke atas. Contoh selanjutnya untuk pengurangan 7,4 dikurang 4,5. Penyelesaian 7,4
persepuluhannya adalah 4. Kemudian 4 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil dari 5, berarti dibulatkannya ke bawah. 4,5 persepuluhannya 5, dan 5 itu sama dengan 5, berarti pembulatannya ke atas. Jadi 7,4 dikurang 4,5 itu sama dengan 7 dikurang 5, hasilnya iya 2. Selanjutnya untuk perkalian 24,9 dikali 2,7. 24,9 itu persepuluhannya adalah 9. 9 itu lebih besar dari 5, berarti dibulatkannya ke atas menjadi 25. Kemudian 2,7 persepuluhannya 7 dibulatkan ke atas menjadi 3 ya. Berarti 25 dikali 3 hasilnya 75. Oke, sekarang untuk yang pembagian. 150,2 dibagi 4,8. Sama dengannya masih sama, yang melengkung berarti dibulatkan terlebih dahulu. 150,2 persepuluhannya 2, berarti dibulatkan ke bawah menjadi 150. Kemudian 4,8 persepuluhannya 8 dibulatkan ke atas menjadi 5. Jadi 150 dibagi 5 hasilnya 30. Yang C, penaksiran hasil operasi hitung persen. Jadi tadi yang pertama kita pecahan biasa dan pecahan campuran, yang kedua pecahan desimal, yang ketiga persen. Jadi sama seperti pembulatan kemarin ya, untuk materi pembulatan pecahan. Hanya kalau untuk penaksiran itu lebih ke operasi hitungnya. Jadi setelah dibulatkan baru dioperasikan, ditambah, kali, bagi, atau kurang. Penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Bilangan-bilangan acuan tersebut diantaranya sebagai berikut. Nah, oke, untuk operasi hitung persen itu ada garis bilangannya ya. Jadi ada 0 itu sama dengan 0%, 25% itu sama dengan 1/4, 50% itu sama dengan 2/4 atau 1/2, kemudian 75% itu sama dengan 3/4, 100% itu sama dengan 1. Contoh, taksirlah 24% dari 2000. Penyelesaiannya 24% kita lihat 24% itu lebih mendekati 0, 25%, 50%, 75% atau 100%. Iya, 24% itu mendekati 25%, berarti 1/4. 1/4 dikali 2000, ingat kalau ada kata dari berarti dikali. 1/4 dikali 2000, 1 dikali 2000, 2000 kemudian dibagi 4, hasilnya 500. 25% atau 1/4 dari 2000 adalah 500. Jadi 24% dari 2000 mendekati 500. Oke, contoh selanjutnya, taksirlah 52% dari 795. Penyelesaian, 52% itu mendekati 50% ya, lebih mendekati 50 karena 52% itu ada di tengah-tengah 50 dan 75, tapi lebih mendekati 50, berarti menjadi 1/2 atau 2/4. Jadi 52% dari 795 itu adalah 1/2 dikali 800. 1 dikali 800 dibagi 2 hasilnya 400 ya, seperti itu ya, karena ada kata dari jadi sama dengan dikali. Kayak tadi 795. Nah, 755 nya dibulatkan juga menjadi 800. Pembulatan biasa pada materi sebelumnya, jadi 795 itu dibulatkan menjadi 800. Kemudian tadi 52% nya dibulatkan menjadi 1/2. Jadi 1/2 dikali 800 hasilnya 400.
Oke, itu materi tadi tentang penaksiran pecahan. Sampai di sini semua kalian paham ya. Dan untuk lebih paham lagi, mari kita kerjakan tugas latihan 7 halaman 23. Nomor 1 bagian E dan J, nomor 2 bagian E dan J, nomor 3 bagian E, H, dan J, dan nomor 4 bagian A, E, dan J. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.